bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita buka Alkitab kita di minggu ketiga setelah Trinitatis ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mari kita sama-sama mendengar dan memperhatikannya. Di bawah judul perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, lembaga yang pertama didirikan oleh Allah di dunia ini adalah keluarga yang dibentuk melalui pernikahan. Dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, karena keluarga dirancang dan diciptakan oleh Allah, maka tujuan keluarga Kristen adalah untuk memuliakan Allah di dalam Kristus Yesus. Itu berarti jika di dalam sebuah keluarga itu tidak ada kasih, tidak ada kerendah hatian, tidak ada kesetiaan sebagai bentuk kita memuliakan Allah, maka pada hakikatnya keluarga itu adalah keluarga yang gagal melaksanakan tujuan daripada keluarga itu. Dalam nats ini Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose dan juga kepada keluarga Kristen saat ini, bagaimana seharusnya hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, dalam hal ini adalah suami, istri, dan anak-anak, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, romantis, penuh kebahagiaan, dan cinta kasih. Dalam ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Di zaman kesetaraan gender saat ini, nats ini sering sekali dipersoalkan karena dinilai menurunkan derajat perempuan dan dinilai memberikan kesempatan besar bagi suami melakukan kesewenang-wenangan. Apakah benar seperti itu? Tentulah tidak. Tidak ada unsur penindasan kepada perempuan dalam ayat 18 ini. Kalaupun dipakai kata tunduk, itu mengajarkan bagaimana Yesus tunduk kepada Bapa. Dan di akhir ayat ke-18 dikatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Artinya ada batasan ketundukan seorang istri kepada suami, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kata-kata atau perbuatan suami bertentangan dengan firman Tuhan, maka seorang istri berhak untuk tidak mengiyakannya. Kalau si suami selalu melakukan kekerasan, maka si istri berhak untuk mengingatkannya. Bagaimana kaum ibu? Siapkah saudari tunduk kepada suamimu masing-masing? Tunduk sama suami masing-masing ya, jangan sama suami orang, susah nanti ya. Jawabannya harus siap, karena itulah yang ditetapkan firman Tuhan. Kalaupun sebagai seorang istri engkaulah yang bekerja, suamimu tidak, lebih tinggi gelarmu daripada suamimu, atau bahkan lebih besar gajimu daripada suamimu, sebagai seorang istri engkau harus tunduk kepada suamimu, karena suami adalah kepala rumah tangga, dan hanya ada satu kepala rumah tangga, bukan dua. Jangan sampai ada seorang istri yang bangga kalau dia bisa menyuruh-nyuruh suaminya di hadapan banyak orang.
Dan jangan sampai ada seorang istri yang merasa hebat atau merasa jago kalau bercerita kepada teman-temannya bahwasanya suaminya takut kepadanya. Ingatlah, itu semua tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian dikatakan di ayat yang ke-19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Setelah nasihat kepada istri, maka sekarang nasihat kepada suami. Kalau istri diminta untuk tunduk kepada suaminya, maka suami diminta untuk mengasihi istrinya. Lagi-lagi bukan istri tetangga atau orang lain, tetapi istri sendiri, jangan terbalik-balik. Saya sering mendengar cerita waktu pacaran atau bahkan baru-baru menikah, si suami semangat sekali membonceng istrinya kemana-mana, apakah itu mau ke belanja, ke pesta lah, ke gereja lah. Tetapi setelah semakin lama jadi malas. Ya, kalau mau ke pesta bahkan dikatakan duluan lah, parjolo maho. Padahal ke tempat yang sama ya kan. Kalau diminta istri ngantar ke simpang mau belanja, karena dari rumah ke simpang jaraknya itu jauh, banyak sekali alasannya. Tapi kalau lihat ada anak gadis yang cantik jalan kaki, ya tanpa dimintanya langsung dibilangnya, mau kemana dek? Ayo naik, biar abang antar. Sok-sokan manggil adik, padahal udah tua ya kan. Kalau ada suami yang seperti ini, segeralah bertobat. Ya, cinta itu harus dipelihara, harus dirawat biar tidak ada kejenuhan dan lain sebagainya. Sekali-sekali memuji istri bolehlah ya. Begitu bangun tidur, menyapa istri dengan senyuman, halo, hai, pagi sayang. Kalau gitu kita bilang apalah nggak makin sayang istri itu kan. Langsung dimasakkan makanan kesukaan kita. Jangan pula mau membangunkan istri pun kasar kan, hehehe, dungo, Holanda modung do karejong. Apalah nggak cemberut wajahnya itu dari pagi sampai malam, cemberut terus mikirin itu. Masakan pun jadi hambar. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Suami mengasihi istri. Kata mengasihi yang dipakai dalam ayat ini adalah agapati, yang artinya kasih ilahi, kasih yang mau berkorban sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan yang telah menyerahkan dirinya untuk jemaatnya. Seorang suami harus mau menyerahkan dirinya kepada istrinya, mau berkorban kepada istrinya sebagai tanda kasihnya kepada si istri. Kalaupun ada kekurangan si istri, jangan diceritain kepada orang lain. Dan jangan itu juga yang menjadi alasan untuk mencari wanita lain. Harus mengasihinya, bahkan kekurangannya sekalipun, saling melengkapi satu sama lain. Dan yang paling penting juga adalah jangan bersikap kasar terhadap dia. Wanita diciptakan bukan dari kepala untuk dijadikan atasan, bukan dari kaki untuk dijadikan bawahan, tetapi dari tulang rusuk yang dekat dengan tangan untuk dijaga dan dikasihi. Kalau seorang suami benar-benar sayang kepada istrinya, dia tidak akan bersikap kasar kepada istrinya, apakah itu melalui perkataan atau perbuatan. Jadi omong kosong ya. Kalau ada seorang suami mengatakan saya kasar kepada istriku karena sayangkunya, itu samanya dang tohoi. Sekesal-kesalnya, semarah-marahnya seorang suami kepada si istri, janganlah sampai main kasar, apalagi main tangan. Itu akan dia ingat seumur hidupnya. Oke lah, si istri bisa saja mengatakan aku sudah memaafkanmu, tetapi ia tidak akan pernah melupakannya, dan bisa saja suatu waktu ia akan dia ungkit kembali. Bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak ketika terjadi gesekan kecil dalam keluarga. Sebagai suami bahkan harus mau merendahkan dirinya kepada istrinya sebagai bukti bahwa ia benar-benar mengasihi istrinya sebagaimana kasih Kristus kepada jemaatnya. Kalaupun diminta istri mengambil kain dari jemuran karena si istri lagi tidak di rumah dan kita yang di rumah, apa salahnya kita ambil? Ketika diminta untuk menjemput, kita jemput tanpa ada merasa disuruh-suruh,
ataupun direndahkan. Nah, itulah dulu untuk suami ya, karena terlalu banyak pun jadi pusing nanti para suami ini. Setelah suami istri, maka sekarang nasihat Paulus mengarahkan antara hubungan anak dengan orang tua. Di ayat yang ke-20 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Menaati orang tua adalah tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya, sebagaimana yang diaturkan dalam hukum Taurat yang kelima. Di zaman sekarang ini sudah semakin berkurang rasa hormat anak kepada orang tuanya. Dipanggil mamanya, pura-pura nggak dengar. Kalau disuruh selalu banyak alasan, sibuklah, padahal main HP-nya, main game. Ya, satunya dibilang mamanya, jawabannya udah 10. Kenapa bisa seperti itu? Karena merasa lebih pintar. Belum lagi dipakai istilah-istilah untuk membodoh-bodohi orang tuanya. Misalkan, "Mak, minta uang beli penggaris, beli bas, beli roll, beli alat pengukur," katanya. Nah, kalau ada di antara kita yang seperti itu, segeralah berubah, karena itu berlawanan dengan firman Tuhan. Anak yang dimaksud di sini bukanlah hanya kepada anak yang belum menikah ya, juga kepada yang sudah menikah, bahkan kepada orang yang sudah tua, yang orang tuanya dan mertuanya masih ada, harus taat, harus hormat kepada mereka. Dan yang terakhir di ayat yang ke-21 dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Bukan hanya anak yang tidak boleh membuat sakit hati orang tuanya, tetapi orang tua juga tidak boleh membuat sakit hati anaknya. Jangan sampai anak-anak sakit hatinya karena sering kita batalkan janji kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak sakit hati karena perkataan kita, perbuatan kita yang kasar kepadanya, yang bisa membuatnya sakit hati, bahkan menjadi dendam ya. Tidak jarang kita lihat di berita, di media-media sosial, bahkan elektronik, ada banyak anak yang bertengkar, bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Ini kegagalan dalam mendidik anak. Ya, jangan sepele dalam mendidik anak. Bijaklah dan berhati-hatilah dalam mendidik anak, dalam kata-kata, apalagi harus mampu menjadi teladan bagi mereka. Orang tua jangan terlalu gampang lah mengatakan anaknya bodoh. Kalau bodoh ya diajari, jangan diejek, apalagi dibentak-bentak. Berikan motivasi, semangat agar dia semakin percaya diri, agar dia semakin rajin belajar. Ya, sebagai orang tua juga kasihilah anak-anakmu, berikan waktumu, perhatianmu kepada anak-anakmu. Minta maaf kalau salah, tidak usah merasa gengsi lah. Tidak ada salahnya suami meminta maaf kepada istri, bahkan orang tua meminta maaf kepada anak sekalipun. Dan yang terpenting, jangan lepaskan tanggung jawabmu kepada orang lain sebagai orang tua. Ada seorang ibu yang sangat rajin mengantarkan anaknya ke sekolah minggu tiap minggu. Sebenarnya sekolah minggu masuk jam 8 pagi, tapi karena semangatnya diantarnya jam 7 pagi. Alasannya bukan karena supaya anak itu disiplin atau bagaimana, tetapi agar dianya bisa nyuci, ya, bebas masak, bebas beres-beres dan lain sebagainya. Ya, dia merasa kalau anaknya di rumah dianggap sebagai pengganggu, dan sekolah minggu dianggapnya sebagai tempat penitipan anak. Pernah nggak sebagai bapak, sebagai ibu, ketika anak saudara pulang dari ibadah sekolah minggu, saudara memberikan waktu kepadanya, datang kepadanya, bertanya kepadanya, apa yang diajarkan guru sekolah minggunya kepadanya tadi? Ya, ceritakan dulu sama mama, ceritakan dulu sama bapak. Kalau dia lupa, saudara mengajarinya kembali. Itulah dasar pengajaran Kristen ya sebenarnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Ulangan 6 ayat 7 itu, haruslah engkau mengajarinya berulang-ulang, membicarakannya ketika duduk, ketika dalam perjalanan, ketika berbaring, dan ketika bangun.
Oleh karena itu adalah sebuah kegagalan dari orang tua kalau ditanya orang lain kepada anaknya, dan si anak mengatakan dia pertama sekali mengenal Yesus dari guru sekolah minggunya, bukan dari orang tuanya. Maka pertanyaannya, sebagai orang tua apa tugas saudara? Ya, saya kira kalau sebagai orang tua mau mengajarin, memberi waktu untuk anak-anaknya, maka yakinlah anak-anak itu akan bertumbuh menjadi anak-anak yang hormat ya kepada orang tua, menjadi sahabat bagi orang tua. Mereka akan nyaman berada di rumah, bahkan kalau suatu saat mereka akan pergi merantau ke tempat yang jauh, mereka akan rindu, mereka akan ingat ya untuk pulang ke rumah. Kalau pergi orang tuanya dicari-cari, mana bapak, mana mama, ya bukan malah sebaliknya, didengar suara motor bapaknya datang, oh udah pulang bapak, cepat kali pun ya, dia nggak berharap bapaknya datang. Saudara-saudari yang terkasih, tema minggu kita saat ini adalah membangun keluarga bahagia. Bagaimana cara kita membangun keluarga bahagia? Apakah dengan mencari harta sebanyak-banyaknya? Apakah dengan memberikan fasilitas terbaik kepada anak, sehingga orang tua bekerja pagi, siang, malam untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Jangankan memberi waktu kepada anak, bertemu juga jarang. Apakah seperti itu? Ya, tentu tidak. Yang seperti itu bukanlah jaminan kebahagiaan keluarga kita, tetapi justru menjadi awal kerusakan rumah tangga atau keluarga kita. Banyak keluarga ketika mereka hidup biasa-biasa saja, keluarga itu bahagia. Tetapi ketika kaya justru terjadi perselisihan ya, ataupun perpecahan. Saudara-saudari, keluarga yang bahagia bukan berarti keluarga yang tidak pernah berselisih pendapat atau bahkan bertengkar ya. Tetapi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang senantiasa belajar dan belajar untuk semakin dewasa dan lebih baik. Kalau berbeda pendapat, bertengkar, kecil-kecilan itu manusiawi, tetapi itu pun harus diselesaikan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya jadi teringat dengan sebuah cerita. Ada seorang ibu yang meminta kepada suaminya, seorang pendeta, untuk mengantarkannya berbelanja ke pasar. Tetapi karena masih ngantuk, si pendeta ini pun gak mau mengantar. Dibilang inang pendeta inilah kepada suaminya, tidak apa-apanya kalau kamu tidak mau mengantar aku, tapi ingat ya, jangan kau minta nanti makanan yang kubeli dari pasar. Dijawab pendeta, itulah lagi, kau pun pengertian lah, orang masih tidur kau ganggu-gangguin, masih ngantuk kali nih. Akhirnya jadi margojek lah inang pendeta ini ke pasar. Dibelinya lah pisang goreng kesukaan mereka berdua. Setelah selesai belanja, pulanglah inang pendeta ini ke rumah. Ketika lewat di depan suaminya, disengaja inang pendeta inilah menunjukkan belanjaannya sama pisang goreng tadi. Dilihat pendeta inilah pisang goreng itu dan dimintanya sama istrinya. Dibilang istrinya atau istri pendeta itulah, jangan engkau mengingini apapun milik sesamamu, katanya. Nah, langsung dijawab pendeta itu, tetapi Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Si inang pendeta ini gak mau kalah, dibilangnya lagi, siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Dijawab pendeta itulah lagi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Setelah itu istri pendeta itu tidak marah lagi, dibuatnya goreng pisang itu di piring dan diberikannya kepada suaminya dan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau seperti ini pertengkaran suami istri pastilah cepat selesai ya, tidak ada dendam dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, agar kita bisa membangun keluarga bahagia, maka kita harus menjadikan kasih Kristus menjadi dasar daripada keluarga kita. Dan jika kasih Kristus menjadi dasar keluarga kita, maka kita harus siap
saling merendahkan diri. Orang tua memberikan hati, memberikan waktu kepada anak-anaknya. Anak-anak hormat kepada orang tuanya, suami mengasihi istrinya, dan istri tunduk kepada suaminya. Oleh sebab itu, sehati sepikiranlah semua orang percaya dalam membangun rumah tangganya yang kudus, yang berlandaskan kasih Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, berkati keluarga kami agar menjadi keluarga yang bahagia, yang dibangun berlandaskan cinta kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Berbahagia rumah yang semak